ke Yordania karena waktu itu ada pilihan antara ke Petra atau ke Laut Mati. Akhirnya dipilih ke Petra. Itu yang saya terima dari bagian kedua itu lah. Satu, bisa naik haji 2 kali. Kedua, bisa punya rumah ukuran 4 ke 8, 6 ke 8, ya 8 dengan biaya kurang lebih 5 juta dan luas tanah kurang lebih 280 meter, jadi masih ada sisa. Begitu masih ada sisa samping-sampingnya. Begitu, terus saya bisa ke Petra. Yang sudah saya dari Yordania, saya pulang ke Ciamis. Ketemu dengan kakek. Kata kakek saya, oh kapan datang? Saya bilang, kakek, nanti saya mungkin ayah fotonya di foto ini, foto kakek saya. Nah, saya baru pulang di Ciamis, baru pulang dari Yordania, kata saya bilang. Sekarang saya baru seminggu ini. Terus ke sini saya ingin ketemu ibu. Oh, setelah begini. Sekarang begini, kakek kan sekarang sudah 120 tahun, ya. Waktu umur 70 tahunan, tahun 70-an, kakek saya ngajak saya naik haji. Udah saya disanggupin, cuman anehnya bapak kamu udah meninggal duluan. Jadi saya nggak ada teman, juga udah buta huruf, udah tua, dan juga selain udah tua, misalnya nggak ada yang bisa dijadikan panduan. Ya mungkin nggak semua orang bisa naik haji. Sekarang pilih aja, sekarang doakan mudah-mudahan kamu singkat Arab lagi, bisa ke Arab lagi. Saya itu kamu lahirkan haji kan saya hajikan juga, ya insya Allah. Saya herannya itu seminggu kemudian saya ke Bandung, 1 minggu kemudian itu saya bisa ingin lari ke Arab. Itu yang aneh. Mungkin atas doanya dia, ya. Akhirnya saya pergi ke Jubail, yaitu dekat Kuwait, ambil dekat Kuwait, bisa kerja di sana selama 1 tahun 7 bulan, ya. Sama 1 bulan. Nah, terus begitu naik haji, saya daftar untuk haji karena di perusahaan kalau musim haji harus libur selama 2 minggu. Akhirnya saya ikut naik haji, ya, ke Saudi Arabia. Udah naik haji, akhirnya udah naik haji. Udah saya naik haji dia. Dan yang aneh waktu naik haji adalah habis saya nyium Hajar Aswad, nggak jauh dari Hajar Aswad, kurang lebih 1 meter dari Hajar Aswad menuju pintu Ka'bah. Saya melihat ada orang yang keinjak tinggal kepalanya. Oleh saya ditarik dengan orang Mesir, entah orang Mesir, entah orang Turki. Ditarik, siapa orang itu sambil berdiri. Terus dia dekat. Itu yang anehnya. Bisa diangkat dengan ditarik tengahnya berdua dengan orang Mesir atau orang Irak. Saya nggak tahu persis asalnya. Cuma berdua saya dengan dia. Yang kedua yang saya perhatikan anehnya itu kedua, saya sesudah dari belum ada Hajar Aswad bisa langsung nggak begitu susah bisa berdoa di Hijr Ismail. Mungkin kalau orang yang sudah naik haji tahu nama Hijr Ismail. Itu nggak susah, begitu habis cuma atau ke-7 kali langsung bisa pintu untuk Hijr Ismail itu dibuka. Pas dibuka saya masuk dengan saya ini bisa masuk. Itu yang saya. Dan kedua begitu itu sudah nama Haji Ismail, pas kita habis Haji Ismail, waktu itu adalah hari Jumat. Saya yang anehnya itu bisa Jumatan pas di depan Ka'bah. Hanya mungkin 1 baris daripada Hajar Aswad. Dari bukan Hajar Aswad, dari Ka'bah. Mungkin hanya 1 baris dari Ka'bah yang daripada imam. Itu yang saya aneh, padahal orang waktu naik haji itu belum bisa ke depan begitu. Bisa Jumatan pasti depan Hajar Aswad. Enggak. Jarang waktu itu. Kalau nggak percaya. Sampai-sampai kalau mau tawaf
harus keliling Ka'bah di atas. Yang mungkin dia bisa jarak 2 kilo, 3 kilo satu keliling. Karena luas. Sedangkan kalau hanya ke asmat paling berapa meter? Paling juga 100 meter, 200 meter lah dari lagi satu keliling. Itu yang saya, ya Allah, ya Rabbal Alamin, yang aneh di situ. Yang keempat adalah apa? Begitu saya sedang naik haji, semua gangguan dari luar itu nggak ada. Setiap saya naik haji, nggak ada istilah gangguan. Kalau soal itu kadang-kadang muncul pikiran yang pada apa kerjaan muncul dan itu. Ini nggak sama sekali. Nggak ada. Begitu habis keluar dari Masjidil Haram, muncullah itu. Habis lalu masih muncul itu si gangguan setan. Itu yang saya kalau waktu naik haji di Saudi Arabia. Sesudah saya di Jubair, akhirnya saya kerja di Jubair saya itu naik haji kakek saya, dan sesudah naik haji saya itu akhirnya apa? Nah, saya habis ada surat dari kampung gua. Hanya kalau telah hajian panen sudah belum sekali, datang lagi sampai 3 kali masalah. Itu saya nggak bayar, saya sudah punya firasat kalau saya bilang kan kakek saya meninggal, gitu. Jadi bagaimana? Akhirnya enggak, dengan tidak masuk akal, saya dikeluarkan lebih dulu dari orang-orang lain. Nggak masuk akal, padahal di lokasi itu saya paling terpakai dalam masa pekerjaan. Malahan saya dapat suatu penghargaan namanya State Aid. State Aid adalah suatu penghormatan bagi orang-orang yang ada di proyek, termasuk orang yang qualified dalam kerja. Ya, seseorang yang qualified. Saya mendapat penghormatan sebagai namanya State Aid namanya, nggak tahu sejarah. Sampai sekarang ijazah ada. Tapi saya malah masuk duluan, saya sampai kerja itu kayak nggak serius ya. Akhirnya kayak dilambat-lambatkan. Sudah gitu saya pulang ke Bandung, tahu-taunya apa? Begitu nemuin sakit kaya. Sesudah saya di Bandung saya pulang ke ibu saya, mana ibu, terus kakek saya tahu bahwa saya itu baru datang, langsung ya terburu sampai setengah hari gitulah. Menuju ngayangin apa? Oh, bahasa Sunda, kumaha cenah geus naik haji. Alhamdulillah Pak Alan sudah. Yang saya merasa terlanjur apa? Kakek saya itu langsung memeluk kaki saya, seperti saya bersujud kaki ibu saya. Itu yang heran, ya Allah. Itu bersujud kaki saya, Pak Lenjat. Palet namanya kaki saya itu Palet. Palet yang haji itu bukan Bapak yang sujud kaki saya. Saya sujud Bapak kaki Bapak. Kalau sujud itu dan berdiri. Terus berapa biaya? Palet saya bilang, gak usah dibilang biaya-biaya. Udah ada sekarang. Itu sudah kewajiban saya, kewajiban Pak. Gak usah bilang itu. Udah sebagai kali. Walaupun saya memang mungkin pakai uang, tapi saya nggak menghitung biaya berapa. Itu yang saya alami. Tahu-tahunya sesudah dia bilang, oh saya bukan duit nggak punya. Bagaimana? Saya anak yang dioperasi, bukan duit, bohong. Seberapa gitu Pak butuhnya? Kalau bahasa Sunda, berapa butuhnya? 500.000. Ya, so, dia berikan, tapi umat jelas. Akhirnya makan hadis, kamu gak mau terima. Sekarang udah, kamu ini harus dibayar. Akhirnya tanah sawah yang kurang lebih 30 bata. 30 bata itu 30 tumak kalau bahasa orang Sunda. Itu kamu terima sebagai ganti uang itu. Terus kok memaksa jika saya akhirnya kalau memaksa akhirnya ya terima biarin. Padahal saya juga nggak butuh untuk hemat tanah itu, karena saya sudah cukup untuk hidup itu yang saya tahunya
dia dioperasi, seminggu kemudian meninggal. Ya Allah, hewan. Baru tahu saya. Begitu meninggal, karena mungkin operasinya nggak bisa nempel karena umurnya sudah 120 tahun. Nggak begitu rapat gitu, mungkin kayak bocor gitu. Itu yang saya herannya. Oh, akhirnya saya berpikir, mungkin saya diperingati oleh Yang Maha Kuasa bahwa saya itu untuk harus pulang. Walaupun kerjaan kamu bagus, terbaik, tapi kamu harus pulang. Kenapa? Kaki kamu itu bakal disuruh pulang oleh Allah. Itu yang itu aja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan suatu pengalaman yang bermanfaat daripada yang mendengarkan atau membaca riwayat saya ini. Itu akibat dari tidak makan barang yang haram. Yang kedua, patuh dan hormat sama orang tua. Sekian dan terima kasih.